Halo, perkenalkan saya Naura Alfida dari kelas PS7A Fakultas Psikologi Universitas Bina Dharma Palembang. Pada hari ini, saya akan membahas materi psikologi lingkungan, yaitu evaluasi lingkungan dan lingkungan yang dipilih. Ketika kita mengunjungi suatu tempat baru atau daerah baru, kita dapat memberikan penilaian bahwa daerah tersebut adalah baik dan menyenangkan. Tetapi ada pula penilaian terhadap suatu daerah dinyatakan baik, tetapi terasa kurang menyenangkan, seperti berkunjung di daerah wisata alam. Pemandangannya terlihat indah. Tetapi karena peraturan alur masuknya kurang tertib, berdesakan, dan kurang nyaman, maka pengunjung merasa kurang senang. Perilaku demikian merupakan suatu penilaian atau evaluasi manusia terhadap lingkungan. Pada lingkungan terpilih, suatu objek yang mempunyai daya tarik tentunya akan menjadi objek yang dipilih oleh seseorang. Ketertarikan seseorang merupakan suatu proses yang cukup komprehensif. Artinya, ketertarikan terhadap suatu objek dapat dikarenakan sebagai suatu evaluasi di komponen kognitif. Atau, ketertarikannya tersebut disebabkan oleh komponen emosi atau afektif karena ia menyenangi objek tersebut. Namun demikian, ahli lain mengungkapkan faktor apakah yang menyebabkan seseorang memilih suatu objek lingkungan untuk dikunjungi atau tidak dikunjungi. Untuk memilih atau tidak memilih suatu objek lingkungan, objek tersebut harus memiliki daya tarik. Dua orang ahli, Stephen Kaplan dan Rachel Kaplan dalam Bell, menggunakan metode prevensi. Kaplan dalam hal ini melakukan penelitian dengan menyajikan banyak slide atau film yang disajikan kepada responden, dengan mengklasifikasikan jawabannya dengan sama, tidak sama, menyenangkan, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dari hasil penelitiannya tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Tingkatan pemandangan objek yang saling tergantung atau memiliki organisasi semakin koheren akan semakin besar untuk dipilih pemandangannya. Sebagai contoh, apabila kita melihat lukisan yang paling banyak digemari adalah lukisan dengan aliran realisme. Hal ini dikarenakan lukisan tersebut mudah dipahami. Demikian pula dengan penataan lingkungan yang terorganisasi akan lebih menyenangkan karena mudah untuk dipahami. Pengorganisasian lingkungan yang baik dapat dilihat saat kita melihatnya. Legibility adalah tingkatan yang dapat membedakan pengamat untuk memahami atau mengkategorikan isi pemandangan objek. Semakin besar legibility akan semakin dipilih. Pengunjung daerah wisata akan dengan mudah memahami apa yang dilihat, karena ia dapat mengelola isi kognisi yang demikiannya dengan apa yang dilihat. Hal ini berarti seseorang dengan kategori yang dimiliki dalam kognisi dapat menduga makna lingkungan yang demikian. Apabila lingkungan yang dilihatnya tidak sesuai dengan kategori pengetahuan yang dimilikinya, maka seseorang akan merasa sulit untuk menikmatinya. Sehingga sebagian besar manusia akan meninggalkan lingkungan tersebut. Jumlah dan variasi dari elemen-elemen pemandangan atau objek yang berada di lingkungan, seperti perumahan, kompleks pertokoan, dan pusat perbelanjaan. Semakin beragam suatu lingkungan akan lebih menarik bila dibandingkan dengan lingkungan yang tidak kompleks atau monoton. Lingkungan yang monoton akan menimbulkan kebosanan. Kebosanan terjadi karena stimulasi lingkungan yang kurang. Selanjutnya adalah tingkatan di mana pemandangan objek berisikan informasi tersembunyi. Dengan adanya salah satu tergambarkan dalam pemandangan akan dicari informasinya. Demikian pula dengan lingkungan yang dimiliki informasi tersembunyi akan menimbulkan keinginan seseorang untuk mencari tahu informasi tersembunyi di lingkungannya. Dengan mencari tahu informasi yang tersembunyi, seseorang akan memiliki pengetahuan tentang objek yang terdapat di lingkungan tersebut. Apabila kita melihat suatu lingkungan yang diminati oleh banyak orang, seperti daerah tujuan wisata Pulau Bali, Kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Daerah wisata Pulau Bali merupakan pilihan banyak orang untuk berpariwisata. Wisatawan mancanegara banyak yang berkunjung ke Pulau Bali. Demikian pula dengan wisatawan Nusantara, banyak yang memilih berkunjung ke Pulau Bali. Mengapa hal ini terjadi? Pulau Bali merupakan daerah tujuan wisata pilihan wisatawan.
Apabila menggunakan model dari Kaplan, maka dapat dipahami bila Pulau Bali menjadi pilihan wisatawan. Pulau Bali memiliki kelengkapan faktor-faktor dalam model Kaplan. Sebagai daerah tujuan wisata, Pulau Bali memiliki pengorganisasian lingkungan yang baik, pemandangan pegunungan, laut, dan sebagainya tertata atau terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan untuk dipahami. Tingkat pengorganisasian yang baik dan mudah diingat, serta menyenangkan akan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga Pulau Bali akan menjadi daerah pilihan untuk berwisata. Demikian pula dengan memudahkan wisatawan dalam membuat kategorisasi apa yang diamatinya di lingkungan Pulau Bali. Berbagai atraksi dan variasi pemandangan serta aktivitas dapat dijumpai di Pulau Bali. Tari-tarian dan atraksi budaya memiliki daya tarik tersendiri. Keragaman atraksi seni, pemandangan, dan aktivitas berwisata melengkapi keragaman yang dapat dinikmati oleh wisatawan di Pulau Bali. Kunjungan wisata ke Pulau Bali menjadi sangat menarik dan tidak membosankan, karena banyak hal yang dinikmati oleh wisatawan. Demikian pula dengan aktivitas keagamaan yang menyatu dalam berbagai aktivitas masyarakat di Bali menjadi suatu daya tarik tersendiri. Aktivitas agama merupakan misteri bagi wisatawan. Wisatawan ingin mencari tahu mengapa perilaku masyarakat dalam ritual agama dapat menyatu dengan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, model Kaplan tersebut dapat menjelaskan mengapa Pulau Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pulau Bali relatif tidak terlampau besar, sehingga dalam waktu yang tidak lama, wisatawan dapat mengeksplorasi seluruh aktivitas wisata di Pulau Bali. Sedangkan di daerah wisata lainnya, tampak tidak selengkap aktivitas model Kaplan yang diterapkan untuk melakukan evaluasi lingkungan. Di dalam melakukan evaluasi lingkungan, hal-hal positif yang menyenangkan akan lebih memudahkan dalam mengingat. Kemudian, hasil penelitian lingkungan tersebut akan menjadi bahan referensi bagi wisatawan. Estetik dapat dikatakan sebagai refleksi kritis pada seni, budaya, dan alam. Namun demikian, estetik pada dasarnya merupakan suatu keputusan pada orang yang melihatnya. Hal ini berarti bahwa estetika bagi seseorang merupakan komparasi sensoris tentang suatu objek atau lingkungan, di mana selera yang terkait dengan proses sensoris tersebut akan berhubungan dengan emosi yang menyenangkan bagi orang yang melihatnya, sehingga ia dapat menyatakan lingkungannya adalah indah. Seseorang dapat mengatakan suatu lingkungan adalah indah tidak terlepas dari proses persepsi, di mana faktor sensoris memiliki peran dalam melihat lingkungan yang indah. Selain faktor sensoris, yang berperan terhadap fungsi psikologis lainnya yang dapat mengarahkan penginderaan kita, yaitu faktor selera yang akan mengarahkan penginderaan kita dalam menikmati lingkungan. Namun demikian, sebelum seseorang dapat menikmati lingkungan, ia harus melakukan interpretasi tentang lingkungan tersebut. Artinya, dalam interpretasi tersebut, apakah lingkungan tersebut indah atau tidak? Di mana proses interpretasi tersebut melibatkan fungsi psikologis, yaitu emosi, pengalaman, nilai, dan intelektual. Selera yang mengarahkan pada proses penginderaan dan kemudian diinterpretasikan keindahan lingkungan memerlukan proses yang panjang. Hal ini tidak begitu saja muncul atau sesaat, karena selera memerlukan proses dan waktu. Selera akan terkait dengan status sosial seseorang, di mana dengan status sosial yang melekat pada dirinya, ia akan mendapatkan pengalaman sesuai dengan kemampuannya, seperti pendidikan dan fasilitas serta latar belakang yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, penilaian indah suatu lingkungan akan terkait dengan variabel ekonomi, nilai moral, nilai budaya, dan kondisi politik. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa suatu lingkungan perumahan indah atau tidak dapat dikaitkan dengan status sosial yang melihatnya. Bila dikaji lebih lanjut mengenai estetik, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyatakan indahnya suatu lingkungan. Emosi merupakan proses evaluasi yang singkat mengenai stimulus atau lingkungan yang dihadapinya. Penilaian terhadap lingkungan yang positif akan mengaitkan pada pengalaman subjektif mengenai emosi.
Apabila lingkungan yang menstimulir seseorang yang sesuai dengan yang diinginkan, maka seseorang akan merasa senang. Ahli psikologi yang bernama Bauer dalam Network Theory mengenai emosi menyatakan bahwa seseorang dalam suasana hati yang senang ketika menghadapi lingkungan, maka ia akan mengaitkan perasaan senang pada masa lampaunya. Hal ini terkait dengan pengalaman yang menyenangkan bagi dirinya untuk melihat objek yang indah dan dikaguminya. Dalam pandangan estetika ini sudah tentu menggunakan fungsi kecerdasan dalam melakukan penilaian. Kemampuan analisis dalam melakukan penilaian akan turut berperan, sehingga ia dapat memutuskan apakah lingkungannya indah atau tidak. Namun demikian, untuk dapat menganalisis lingkungan tersebut diperlukan pengetahuan. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan tentang suatu objek yang terkait dengan estetika akan berbeda dengan seseorang yang mempunyai pendidikan yang tidak terkait dengan estetika. Oleh karenanya, pendapat estetika antara seorang arsitek dan orang awam akan berbeda dalam menilai estetika. Keindahan pada setiap budaya akan berbeda-beda. Sebagaimana diketahui, warna dalam produk seni budaya Minang didominasi oleh warna kuning, keemasan, dan merah. Sedangkan warna di budaya Toraja didominasi warna merah dan hitam. Di Papua didominasi oleh warna coklat tanah dan hitam. Dan halnya dengan budaya Cina yang mengekspresikan warna merah untuk kebahagiaan. Warna merah memiliki arti yang berbeda pada setiap budaya, sehingga keindahan pun akan berbeda. Oleh karena itu, faktor budaya akan mewarnai dalam estetik. Estetika merupakan pilihan seseorang yang memiliki cita rasa, ataupun terkait dengan nilai yang diyakininya. Pilihan dalam estetika tidak terlepas dari faktor intelektual yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menyatakan bahwa lingkungan yang dilihatnya memiliki estetika. Lingkungan yang terpilih memiliki estetika tersebut tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki seseorang. Misalnya, mengapa seseorang lebih memilih berlibur ke Pantai Kuta daripada ke Pantai Pangandaran di Jawa Barat? Pilihan yang banyak dipilih oleh orang banyak pun akan menjadi referensi seseorang dalam melakukan pilihan. Fungsi nilai dalam menentukan estetika sangatlah luas. Nilai-nilai religi, seni, budaya dan ekonomi merupakan nilai-nilai yang dapat menentukan seseorang dalam memutuskan suatu lingkungan atau objek yang mempunyai estetika atau tidak. Estetika sendiri pada dasarnya merupakan suatu nilai yang dimiliki seseorang. Keputusan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan bahwa lingkungan yang diamatinya memiliki nilai estetik adalah suatu keputusan yang disadari. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mengamati suatu lingkungan menyadari adanya suatu hubungan intensi antara dirinya dan lingkungan. Hubungan yang menyenangkan dirinya tersebut, maka ia menyadari bahwa keputusan tentang lingkungan yang diamatinya benar-benar indah, cantik, dan menarik.